Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ana rasa yang disampaikan Ustaz MH Hasan Ayatullah sudah cukup. Tinggal sekarang yang punya pertanyaan ana akan bacakan kepada beliau. Beliau ngomong nanti hadisnya mau disampaikan. Udah sampaikan semua beliau, hadisnya ini, hadisnya ini. Apa lagi yang mau disampaikan jemaah? Barakallahu fiik. Ana berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa hadir di masjid yang Masya Allah, Ana dengar masjidnya itu masuk masjid yang makmur dengan kajian-kajiannya, apalagi didampingi oleh Dr. MH Hasan Ayatullah. Beliau ini doktor hadis, makanya kalau menyebutkan hadis jelas sekali. Kalau menyebutkan fulan meninggal tahun sekian, Ana tadi mikir Allah Akbar, kapan ngafalnya beliau gitu. Sampai tahun-tahunnya dihafalin sama beliau. Jemaah rahimakumullah, sebelum Ana membacakan pertanyaan buat beliau, Ana akan tanya dulu sama antum. Tadi beliau menyebutkan bahwasanya ada 3 macam manusia dalam kemarahan. Siapa yang nyebutin dan kasih hadiah? Masya Allah, Anda dia angkat tangan duluan. Nah, apa nggak paham gitu? Yang pertama tafrid, ifrat, tidak. Kasih mic dia supaya jelasin dia. Nah, Assalamualaikum Ustaz Syafiq dan Ustaz MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang pertama itu yang nggak ada marahnya gitu Ustaz. Jadi meskipun kehormatannya diganggu tapi dia kayak cuek dan bodo amat Ustaz. Dia manusia. Kayaknya sih kayak keledai Ustaz kan tadi Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Yang Jangan terlalu keras, jangan marah. Saya yang kedua. Yang kedua ini dia lewat batas Ustaz, marah-marahnya Ustaz. Mungkin dia banting piring gitu Ustaz, lewat piring terbang gitu Ustaz. Masya, mungkin lagi main dia sama istrinya, istrinya nangkap sana. Boleh jadi. Oke. Marah yang kelewatan batas. Kayak apa kelewatan batas? Kayak lempar-lempar piring tadi. Yang terakhir marahnya yang terukur Ustaz. Mungkin kalau marah seperti anak terlewat sholat, nggak mau sholat atau subuhnya nggak mau bangun-bangun gitu Ustaz. Diukur pakai apa? Diukur pakai. Oke, sudah cukup antum. Ana kasih hadiah. Ana kasih ada kumpulan satwa. Masya Allah. Jazakallahu barakallahu fikum. Baik, pertanyaan kedua, gimana cara ngukur marah tadi? Oh, ada yang angkat tangan di situ sudah. Nah, Man, kasih mic ya panitia. Panitia jangan duduk lah. Dari tadi udah duduk, mau duduk lagi. Nah, kepada Bapak, angkat tangan dulu. Iya. Biar ketahuan. Nah, tafadhol. Gimana ngukurnya? Dengan akal, dengan hati dan syariat. Ahsantum, Masya Allah. Kasih hadiah Ustaz. Masya Allah. Kasihkan hadiahnya. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Baik, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ayatullah tadi. Kenapa kita perlu bertanya? Jadi perlu dievaluasi. Antum paham nggak? Jangan-jangan ketawa-ketawa, ingatnya nanti keledai. Seperti keledai aja. Baik. Sebutkan 3 contoh marah Nabi SAW. Nah, antum angkat tangannya kok gini, takut gitu. Angkat tangan gini gitu loh, bukan gini. Coba yang benar angkat tangannya. Kurang tinggi. Ya betul, kasihkan dulu mic-nya. Mana mic-nya? Udah kasih aku belum? Udah. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah marah karena syariat dilanggar sama. Oh enggak, contohnya kapan? Kan kita kasih beberapa contoh kejadian. Ketika manusia terlalu berlebihan dalam beribadah, misal berlebihan dalam sholat, berlebihan dalam puasa. Nah, yang dia mau sholat terus, yang mau puasa terus, nggak mau nikah, gitu kan? Ya. Terus Rasulullah marah karena para sahabat tidak mau melaksanakan perintahnya walaupun itu sesuai syariat.
Perintah apa tadi? Perintah tadi pas haji tadi. Apa haji? Oke, siap. Haji apa Ustaz? Haji Furoda. Setting mana? Sejak kapan Haji Furoda itu ada? Baik, Haji. Baik, yang ketiga. Yang ketiga marah ketika apa namanya? Ada satu lagi yang marah banget kata Nabi SAW pada waktu itu. Oh dia, tiga pertanyaannya ini. Marah banget, urusan sama ibadah nih. Ketika apa namanya? Urusan sama sholat. Terlalu panjang bacaan. Oke, Masya Allah. Kasih aja Ustaz ya. Masya Allah, fadal. Masya Allah. Baik, anak rasa 3 cukup jamaah. Nanti sisanya kita bagi lagi insya Allah. Ahibati fillah. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sebagiannya sudah disampaikan oleh beliau berkaitan dengan marah ini. Ada sebuah hadis yang terkenal sekali, bahkan anak-anak TK diajarin hadis ini. Nah, angkat tangan, pakai baju hitam semangat banget, antum tuh mana? Ya. Nah, apa hadisnya? La taghdab wa lakal jannah. Masya Allah. Betul Ustaz ya? Anak TK hafal. Kasihkan kepada beliau. Iya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan la taghdab, pada orang yang minta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dia semangat. Orang ketika meminta wasiat, meminta nasihat, kita tahu ada 6 hak saudara kita. Salah satunya idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Ini orang minta nasihat kepada Nabi SAW. Ausini ya Rasulullah, kasih aku wasiat. Nabi tunggu kok bunyi ya. Ini enggak mati kayaknya. Mati. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la taghdab. Engkau jangan marah. Loh gimana jangan marah? Tadi Ustaz Ayatullah menyebutkan bahwasanya amarah itu adalah sesuatu yang wajar sebenarnya. Semua orang punya perasaan untuk marah gitu. Jadi nggak boleh marah itu nggak boleh apa sebenarnya? La taghdab. Apa benar-benar nggak boleh marah dia diam aja? Atau apa maksud dari jangan marah? Siapa yang mau jawab? Pertanyaan lagi nih siapa? Nah, jauh banget, yang jauh-jauh sulit mic-nya mau sana. Yang deket-deket sini lah. Oke, ini ada yang deket sini. Nah, belakang. Kasihkan mic-nya. Kasih mic kepada beliau. Gimana dilarang marah sedangkan itu adalah tabiat manusia. Dia punya di dirinya. Bahkan kalau nggak marah dikatakan keledai gitu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah marahnya tetap terukur, tidak berlebihan, sesuai dengan syariat. Berarti latak itu marah. Marah tapi tetap terukur. Makanya jangan marah, gimana? Jangan sampai melempar piring atau seperti gitu tuh. Oke. Barakallahu fikum. Apa Pak Ustaz kasih hadiah maksudnya? Nah, fadhal kasihkan hadiah kepada beliau. Iya, ahibati fillah. Ana kok nyuruh Ustaz ngasih hadiahnya? Panitia ini mana panitianya? Kita perlu marah sama panitia Ustaz. Masa Ustaznya suruh bagi-bagi hadiah nama? Teknis sahabat minta nasihat, la taghdab. Artinya ketika engkau marah jangan melampiaskan amarahmu, tahan amarahmu. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi yang terukur bahwasanya pada saat ini harus marah. Dan marahnya terpuji. Tapi kita tidak akan membahas tentang marah yang terpuji, kita akan membahas tentang marah yang tercela. Ini sahabat minta wasiat lagi. Yang lainnya gitu, tambahkan wasiatnya. La taghdab. La taghdab. Maka di riwayat Tabrani tadi disebutkan walakal jannah, engkau nggak akan marah, kau masuk surga. Para ulama menyebutkan orang yang dapat menahan emosinya ketika dia marah, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela secara syariat dan tercela secara akal sehat, maka insya Allah masuk surga. Ketika Allah menyebutkan di surat Ali Imran bahwa surga itu
dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan di antara sifat mereka, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Subhanallah. Orang bertakwa itu dunia ini di tangannya, bukan di hatinya. Dia suka berinfak. Tadi disebutkan ada pengumpulan dana buat Palestina. Wallah jemaah, kalau antum lihat kondisi saudara-saudara kita, sangat memprihatinkan sekali. Dan kita nggak mampu berbuat apa-apa. Doa pun kadang-kadang, sedekah pun masih mikir panjang. Ketika lewat tadi kotak amal itu, apa yang ada dalam benak antum? Anak punya fulus hanya untuk makan siang. Nggak usah makan siang hari. Saudara kita berhari-hari nggak makan siang. Apa susahnya? Maka dikatakan orang-orang bertakwa itu senantiasa berinfak dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah dan dalam kondisi senang. Terus dia berinfak. Benar-benar kecintaan kepada dunia, karena ini ada hubungannya dengan marah. Dia nggak sama dunia ini taruh di tangannya gitu. Kemudian wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang bertakwa itu bukan orang-orang yang tidak marah, tapi orang-orang yang ketika marah dia menahan emosinya. Tadi dia masih bisa mikir, apa yang harus aku lakukan saat ini. Soalnya kalau tidak, orang tatkala marah dia akan menceraikan istrinya. Tadi disebutkan orang sama Ustaz MH bahwasanya orang yang marahnya sampai tertutup akalnya, ya nggak ada akalnya dia, sehingga hukum tidak berlaku. Tapi orang yang marah biasanya puncak dari kemarahan itu akhirnya orang akan membunuh. Antum lihat kisah orang-orang yang melakukan pembunuhan, rata-rata disebabkan emosi, kalap dia. Bahkan ada seorang istri, Masya Allah, dibawa kemana? Nggak jadi dibagikan? Oke, siap, Masya Allah. Jadi benar panitianya sekarang jamaah. Ini termasuk marah yang boleh nggak gitu jamaah? Terukur kan? Nggak sampai lempar-lempar bajuan. Nah, ada seorang istri yang mengetahui suaminya kawin lagi. Apa yang dia lakukan? Dia potong kemaluan suaminya waktu tidur. Ini termasuk yang terukur apa enggak jamaah? Dia kan bisa ngukur sampai mana ini potong gitu ya. Sahih ada loh jamaah, ada kejadian itu. Itu karena marah dia. Karena marah. Ada yang suaminya disiram bensin ketika tidur. Hati-hati antum yang mau kawin lagi. Antum lihat kira-kira yang di rumah kalau marah seperti apa? Oh enggak, terukur Ustaz. Paling 2-3 cm yang dipotong sama dia. Wah, sahih. Ada orang yang marah tadi. Kemudian dia melakukan tindakan yang setelah itu dia menyesal. Qabil, kenapa dia membunuh saudaranya sendiri? Marah. Dia bunuh saudara, terakhir menyesal. Maka Allah menyebutkan bahwa orang-orang bertakwa itu bukan mereka nggak marah, tapi mereka menahan. Karena ini menjadi ujian buat seorang hamba. Allah kasih di diri hamba itu emosi untuk marah. Tapi ada orang yang Masya Allah, dia menahan emosi. Tadi juga hadis yang disebutkan oleh Ustaz MH. Laisya syadid bisura. Jawara, jagoan itu, yang dikatakan orang yang kuat itu, bukan orang yang menanggulan terus. Kan ada orang-orang jagoan, nggak ada yang berani sama. Kita pikir dia enggak. Innamas syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang tak kalah marah ternyata dia bisa menguasai dirinya, jemaah. Dia bisa mengendalikan emosinya. Maka Allah sebutkan wal kadhiminal ghaidh. Kemudian wal 'afina 'anil nas. Tadi disebutkan bagaimana Umar bin Khattab marah dia. Bahkan hampir mau memberikan hukuman kepada orang Badui ini. Lalu dibacakan kepada beliau ayat Allah.
Kira-kira kalau antum dibacakan kepada antum ayat Allah, antum akan berhenti emosi? Wallahu a'lam. Artinya aja nggak tahu apa maksudnya ayat. Makanya perlu belajar Al-Quran dengan artinya. Umar ketika dibacakan ayat khudhil afwa, Umar langsung menahan diri. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahil. Udah nggak usah diurusin gitu loh sama orang-orang bodoh gitu loh. Jangan akhirnya kita ikut jadi bodoh ketika marah kepada orang-orang tersebut. Umar nahan diri, termasuk wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Memaafkan orang. Karena ada orang yang kalau sudah marah bertahun-tahun dia tidak bertegur sapa dengan saudara. Ada. Sampai ada satu orang cerita, dia punya abang nggak mau negur anak 20 tahun. Karena marah. Maka orang yang berhasil menahan emosinya dan mengendalikan marahnya, insya Allah dia akan hidup bahagia dunia akhirat. Apalagi kalau sampai tingkat dia memaafkan orang lain dan berbuat baik kepada orang itu. Dan Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Ahibati billah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 4 akar akhlak buruk. 4 akar akhlak buruk. Siapa yang menyebutin? Ana rasa pembahasan ini sudah sering disampaikan oleh para ustaz. Kita tahu ya, yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Dan marah ini termasuk salah satu dari 4 itu. Ana kasih bocoran antum sudah. Tinggal 3. Nah, itu ucapan Ibnu Qayyim. Kayaknya bukan, nemu di mana? Di Google. Bukan yang Ibnu Qayyim itu. Bukan. Yang Ibnu Qayyim. Nggak boleh nyontek jemaah. Kalau untuk nyontek semua bisa kayak sama ChatGPT. Langsung keluar. Nah, nggak penting kita bicara akhlak, ini penting. Karena kadang-kala kita, kita nggak marah, tapi ternyata di diri kita ada akhlak-akhlak lain yang buruk gitu. Ada 4 akar akhlak buruk. Baik. Yang pertama kata beliau adalah al-jahl, kebodohan. Itu sumber dari keburukan, itu bodoh. Yang kedua, al-zulm, kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktunya marah, dia nggak marah. Ini termasuk zalim. Waktunya seharusnya dia sabar, dia malah marah. Ada orang-orang subhanallah yang mengeluarkan uang untuk acara pesta pora yang berisi maksiat. Dia gelontorkan uang banyak, mungkin ratusan juta. Urusan sedekah masjid 10 juta. Ini orang zalim gitu. Untuk akhiratmu yang seharusnya engkau banyakin keluar di sana, enggak. Jadi yang kedua apa? Kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ketiga kata beliau adalah asyahwah. Syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Yang karena syahwat ini kadang-kadang orang marah juga. Dan orang kalau sudah mengikuti syahwatnya, ya dia akan lupa dengan halal haram. Dan yang keempat beliau mengatakan al-ghadab, marah. Beliau menyebutkan orang kalau sudah marah itu akan jadi sombong, akan jadi dengki, akan jadi iri. Antum kalau sudah marah sama fulan, antum nggak akan suka fulan tuh hidupnya senang. Nanti melihat fulan ganti HP, antum tambah marah. Meriang tadi sakit perut, dia sampai diperiksa sama dokter, ini nggak ada penyakitnya ini. Ternyata datang ke ustadz yang tahu penyakitnya. Oh fulan, gara-gara marah, kemudian dia jadi dengki sama saudaranya.
Kemudian al-udwan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terukur. Tadi sampai dia membunuh ya, dan melakukan tindakan-tindakan bodoh. Istrinya dia ceraikan. Berapa banyak ya ketika orang ini marah sama istrinya, dia ceraikan, kemudian dia kepingin rujuk. Oke, masih ada rujuk sekali, rujuk 2 kali, 3 kali nggak bisa rujuk. Dia cari fatwa ke Ustadz MH. Ustadz, anak waktu itu marah Ustadz, yang pertama itu sampai lupa anak, kata dia, nggak sadar dengan apa yang anak omongkan. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku seperti itu, jangan langsung dipercaya, karena dia baru tanya setelah yang ketiga, karena nggak bisa rujuk lagi, dia mau cari ya seperti itu, celah-celah. Tanyakan sama istrinya. Oh, dia memang marah Ustaz, tapi dia sadar. Dia ngomong, aku ceraikan engkau, besok aku urus. Betul Bang? Betul. Setelah itu dia ngomong, enggak, aku tadi ya jangan marah lah, aku masih ingin sama engkau. Berarti dia sadar dengan ucapan. Tadi orang kalau sudah marah akan melakukan tindakan-tindakan yang dia akan menyesal di akhir. Tadi yang memotong kemaluan suaminya, yang membakar suaminya, atau suami yang memukul atau ngepruk kepala istrinya gara-gara kecemburuan dia. Jadi ada kondisi marah yang memang membuat orang itu akan menyesal seumur hidupnya. Ahibati fillah, diceritakan bahwa iblis, siapa yang pernah ketemu iblis? Setan itu mengalir ikut aliran darah kita, jemaah. Dikatakan bahwasanya iblis ini berkata, mata a'jazani ibnu Adam falan yu'jizani idza ghadab. Kata dia, selama ini anak Adam itu bisa saja membuatku tidak berdaya, tetapi jika dia marah, aku bisa menguasai dia. Li'annahu yanqadu li fima abtaghihi minhu. Dia akan tunduk dengan apa yang aku bisik-bisikkan kepada dia, dan dia akan melakukan apa yang aku inginkan. Orang kalau sudah marah, dapat bisikan ini, ceraikan, pukul, bunuh, dia lakukan jemaah. Karena dia marah. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan la taghdab, jangan marah. Kalau bicara apa yang menyebabkan orang marah, itu banyak sebabnya. Ada penyebab yang berkaitan dengan psikologi. Ya, tadi disebutkan oleh Ustadz MH, ada orang yang beranggapan bahwa marah itu sebuah kejantanan. Jadi ketika orang ini memaafkan, dianggap penakut. Engkau diem aja, kalau aku sudah, aku gampang. Ada yang seperti itu. Jadi ada masalah dengan psikologi. Sebagian orang itu beranggapan bahwa marah itu simbol kegagalan, keberanian. Tapi ada faktor lain yang menyebabkan orang marah itu karena merasa terzalimi, merasa dihina. Tadi juga di definisi yang disebut oleh Ustadz MH, orang ini ingin melampiaskan, aku ini dizalimi, aku harus mengambil hakku, aku harus balas dendam. Akhirnya dia marah untuk mengambil haknya. Ada yang tuntutan dan tekanan yang berlebih. Maka buat para istri, kalau diajak suaminya, dipanggil nih ke atas ranjangnya, kemudian dia nolak, itu malaikat turun tangan melaknat dia. Bayangin, gara-gara urusan suaminya marah. Ini marah yang diperbolehkan. Kata Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad fabata ghadban. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu ranjang tuh mungkin nggak seperti sekarang, ya, king size,
Bisa buat 7 orang ranjangnya, ada ranjang yang kecil-kecil dulu jemaah. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, boleh jadi istri punya ranjang sendiri. Di ranjang itu dia nyusuin anaknya. Dia di ranjang itu adalah kegiatan-kegiatan di situ, diajak sama suaminya. Kemudian dia nggak mau. Ada seorang yang tanya sama anak, ya Allah, anak kalau ingat itu sedih karena anak belum jawab pertanyaan dia. Anak jadi ingat di sini. Mudah-mudahan dia hadir tempat ini. Dia 6 bulan istrinya nggak mau dihubungi. 6 bulan. Karena alasan ini setelah melahirkan, karena alasan nyusui, alasan capek, alasan ini itu, yang menyebabkan suami marah akhirnya. Ketika suami marah, tidur dalam kondisi marah tadi yang terukur, dia nggak sampai lempar-lempar, nggak sampai memaki, tapi dia menahan emosinya. Malaikat turun tangan melaknat perempuan itu sampai pagi. Dan terkadang sebagian wanita melihat, kenapa rumah tanggaku kok seperti ini gitu. Boleh jadi karena engkau tidak memenuhi kewajibanmu sebagai seorang istri. Seorang suami itu menikah salah satu tujuannya apa? Bapak-bapak, untuk menikah kenapa? Yang menyalurkan nafsu tadi. Ketika nafsu itu tidak tersalurkan, semua akan dimarahi. Tapi kalau orang itu bisa nahan emosi, ya mungkin dia diem aja. Dan memang itu hikmah ketika dia menahan emosi dengan dia mengikuti hadis Nabi SAW. Maka jangan sampai ini penyebab amarah yang terkadang kita nggak sadar bahwa kita telah menyebabkan orang lain jadi marah. Kemudian ada yang faktor umur dan kondisi fisik. Orang itu kalau sakit ya, kadang-kadang emosinya mudah terpancing jangan. Apalagi kena stroke, umurnya sudah tua, maka sebagian anak merasa bapak anak sekarang beda, nggak kayak dulu, lebih sensi gitu loh. Itu terjadi, itu menjadi penyebab. Ada yang faktor sosial. Apa faktor sosial? Ya urusan kerjaan, ya dia kerja capek, ini itu, di rumah tidak disambut sama istrinya, akhirnya jadi marah. Kemudian ada faktor lingkungan tadi yang disebutkan oleh Ustaz MH. Lingkungannya orang-orang yang berpandangan bahwasanya marah itu sebuah kejantanan dan kegagahan. Ada yang faktor genetik. Antum pernah lihat anak ini, ya Allah Ustaz, anak muda sekali marah Ustaz, kayak bapak anak. Iya. Ada yang satu keluarga itu terkenal. Tadi yang kepala batu kata Ustaz. Sampai fulan, aduh harus sabar antum. Karena satu keluarga memang boleh jadi karena faktor lingkungan, boleh jadi karena genetik memang. Manusia itu diciptakan dari tanah, dan kita tahu tanah ini macam-macam. Ada tanah yang putih, maka yang melihat sebagian kenapa putih ya, itu dari tanah yang putih diciptakan. Ada yang gelap, ada tanah yang lembek lembut, ada tanah yang keras. Maka ketika seorang lahir dengan akhlak yang mulia, dia udah dikasih, dia lembut, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memujinya. Tapi ada orang yang lahir memang udah keras, Ustaz. Maka hendaklah dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ketika faktornya itu faktor genetika. Seperti cerita sahabat Nabi Al-Ashaj bin Abdul Qais ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan, di dirimu ada 2 sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Al-hilm wal ana. Sifat ini sifat santun, nggak tergesa-gesa orangnya jamaah. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah 2 hal ini sebuah sifat yang aku usahakan? Aku mendapatkannya karena berusaha, berupaya, atau karena Allah menciptakan aku, melahirkan aku dengan 2 sifat ini? Allah yang sudah memberikan kepada. Maka faktor-faktor ini perlu menjadi perhatian kita. Ketika antum melihat, oh anak karena faktor lingkungan, oh tinggalkan lingkungan tersebut. Karena faktor genetika, ya berusaha antum berupaya untuk menahan emosi, dan cara-caranya udah disebutkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama,
cara mengendalikan emosi atau mengontrol amarah kita. Diam. Ketika marah, usahakan diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut, kata Rasul. Tapi anak ingin ngomong, nggak kuat Ustaz, nggak apa-apa. Kalau antum dipaksa harus ngomong, antum ucapkan sesuatu yang sudah dianjurkan sama Nabi SAW. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena orang yang marah tadi, darahnya sedang mendidih. Dia siap untuk melakukan tindakan dengan tangannya dan dengan lisan. Dan lisan ini tidak bertulang. Maka ketika antum harus marah dan harus ngomong sesuatu, katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum kalau baca itu, sekali lagi kalau baca itu, hendaklah dihayati maknanya. Karena Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antum sama sekali tidak menghayati, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Enggak. Tolong dihayati. Dan Nabi SAW, ceritanya Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, ketika dia sedang duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang yang sedang saling memaki. Ya, orang kalau sakit hati kadang-kala keluar kata-kata yang menyakitkan hati, kemudian dibalas lagi dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati, sampai salah satunya wajahnya memerah, kemudian urat-uratnya ini, antum kelihatan kalau lagi marah itu uratnya muncul semuanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajib. Aku mengetahui, ini ilmu, pentingnya ilmu tadi. Aku punya ilmu, kata Nabi SAW. Sebuah kata-kata, kalau dia mengucapkannya, hilang amarah itu. Apa kata-kata itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirnya sahabat ini menyampaikan kepada orang yang sedang marah tadi, yang wajahnya memerah, yang urat-uratnya membesar, ya. Apa kata dia ketika disuruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kata dia, emangnya aku gila? Memang orang marah kayak gitu. Dikasih nasihat tidak akan mendengarkan. Kemudian ahibati fillah, wudu. Ada hadis yang berkaitan dengan wudu ini. Memang hadisnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Disebutkan bahwa innal ghadaba minasyaitan, hadis Atiyah As-Sa'di, bahwasanya amarah itu dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un nar bil ma, api itu dimatikan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah dia ambil wudu. Tapi sekali lagi hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menghasankannya, tapi banyak yang mendhaifkan. Tapi paling tidak ini menjadi langkah nyata. Ketika antum marah, antum tinggalkan tempat itu. Ali bin Abi Thalib pernah marah sama istri. Bagaimana ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Fatimah di waktu yang biasanya Ali tidur siang. Qilu fa inna syaitana la yaqil, kata Nabi SAW, kalian tidur siang lah. Syaitan tuh nggak pernah tidur siang. Ini Ali nggak ada di rumah, maka ditanya sama Nabi SAW, aina ibnu ammika, mana anak pamanmu? Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Ghababani anifan falam yaqil indi. Ya, tadi ada masalah yang menyebabkan ada amarah di antara kita, membuat Fatimah marah juga. Maka dia tidak tidur siang di sini. Pergi. Wudhu itu juga salah satunya kita pergi dari tempat kita marah. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara
cara yang manjur untuk mengatasi emosi yang membara itu adalah memang berganti posisi. Di hadis Abu Dzar, ini ada cerita lucu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini termasuk sahabat yang dia bisa disebut agak pemarah. Dan Nabi SAW tidak membolehkan Abu Dzar untuk menjadi pemimpin. Bahkan buat 2 orang pun jangan. Karena ada orang-orang yang nggak bisa, udah nggak usah dikasih posisi waktu, enggak. Anda nggak mampu gitu. Abu Dzar meriwayatkan hadis Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seorang di antara kalian itu marah dalam kondisi berdiri, hendaklah dia duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau amarahnya itu pergi, ya sudah selesai sudah. Tapi kalau masih nggak pergi, hendaklah dia rebahan, terlentang gitu ya. Dan suatu hari Abu Dzar ini ada urusan di kebunnya. Dia lagi bikin kolam air untuk mengairi kebunnya. Dia butuh orang yang membantu. Dia datang ke Masjid Nabawi. Dia minta tolong, siapa yang bisa bantu. Ada satu orang, aku, kata dia. Berangkat. Lagi bantu rusak kolamnya dengan dia. Akhirnya bukan malah bagus, malah jadi rusak. Airnya berceceran. Abu Dzar marah. Tapi karena dia meriwayatkan hadis ini, dia dari berdiri langsung duduk. Dari duduk masih marah, langsung terlentang. Dan memang itu harus diamalkan. Jadi kalau antum lagi marah di pasar umpamanya, atau biasanya orang marah itu di bandara karena pesawat delay, ya. Wah, antum lagi marah, duduk masih marah, terlentang aja di bawah. Dan itu mengamalkan hadis Nabi SAW. Abu Dzar langsung mengamalkan hadis itu. Dan betul, ternyata secara kedokteran betul, ada hubungan antara hormon dengan marah. Dan hormon itu ketika berdiri, orang itu, kita disebutkan darah tinggi zaman. Kenapa orang darah tinggi itu diusahakan jangan sampai dia marah? Karena kalau dia marah, jantung itu akan berdetak lebih cepat. Kemudian memerah wajahnya, urat-uratnya kelihatan, dan dia siap untuk melampiaskan. Ketika dia duduk, itu berkurang dia. Tapi ketika masih ada amarah itu, ya hendaklah dia terlentang. Maka insya Allah amarah itu hilang. Maka di rumah, ketika antum marah sama istri atau istri marah sama antum, ganti posisi. Tapi kalau ganti posisi masih marah, keluar rumah tadi, seperti Ali bin Abi Thalib, keluar rumah. Tapi kadang-kadang sebagian perempuan ketika melihat antum keluar rumah, bang kemana? Belum selesai urusannya. Sini. Oke, belum selesai, gitu kan? Antum jangan ikutin, karena ketika dipancing emosi antum itu pemimpin. Dan antum punya satu senjata untuk menyelesaikan rumah tangga itu. Antum mengatakan, engkau aku ceraikan, selesai. Tapi jangan sampai. Ingat seorang suami yang menceraikan istrinya gara-gara Pepsi. Karena si istri memancing suami, dan suami nggak pindah posisi. Sang istri telepon suaminya, ya ini karena di Arab ya, mereka dulu nih, nggak tahu sekarang mungkin nggak, sudah. Dia pesan Pepsi istrinya. Sang suami Masya Allah, dia pulang kerja, dia belanja, dia belikan semua roti macam-macam sama kebutuhan rumah, lupa beli Pepsi. Sampai rumah dikeluarkan sama istrinya, dia tanya, bang, mana pesananku? Ya Allah, lupa. Engkau memang kalau aku yang minta bang, nggak pernah dipenuhi. Sudah jangan. Engkau ingat pada waktu tahun sekian, aku minta ini, engkau nggak kasih. Tapi kalau ibumu yang minta, engkau kasih. Terus jangan, kata suaminya, aku lupa. Cuma satu kaleng itu murah jemaah. Dan sang istri lupa dengan semua yang dibawa sama suami. Dan suami dengerin omongan istrinya. Ya mau nggak mau dia meluap jemaah. Anti talik, engkau aku ceraikan sudah. Siapa yang salah? Dua-duanya salah. Urusan Pepsi sampai cerai.
Dua-duanya seharusnya suami keluar rumah. Udah gak kuat dia, Afwan, anak keluar dulu. Ya tadi istri akan kata belum selesai loh. Sudah antum keluar sudah. Sampai ada satu konten video ya, nggak tahu konten ini beneran atau cuma gurauan ya. Karena sekarang semua orang bisa bikin konten. Ada seorang diwawancarai, engkau kok bisa menjaga rumah tangga sampai 25 tahun kata dia. Iya, aku punya kesepakatan sama istriku. Kalau aku marah, maka istriku pergi. Artinya meninggalkan dia ke dapur kemana. Terus kalau istri yang marah, ya kalau istri yang marah, aku yang keluar rumah. Masya Allah kata dia. Dan engkau keluar rumahnya berapa lama kata dia? Sampai hari ini. Belum masuk rumah lagi. Kalau sampai hari ini, karena marahnya belum selesai jemaah. Enggak lah jemaah. Ini benar nasihat Nabi SAW dan praktek sahabat tadi disampaikan Ali bin Abi Thalib ketika marah dia keluar rumah, itu termasuk untuk menyelesaikan masalah. Antum jangan di tempat masalah, keluar, pergi sudah. Tapi jangan salah tempat ketika keluar rumah. Kemudian ahibati billah, ya yang termasuk membuat orang bisa menahan emosinya, memikirkan hadis-hadis tentang keutamaan menahan emosi. Antum tahu ya, kalau ada orang yang marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya, kemudian dia tahan, salah satu pahalanya pada hari kiamat, dia diperbolehkan memilih dari bidadari surga yang dia suka. Ketika istri marah, antum ingat, Insya Allah, anak memilih bidadari. Nah, ini termasuk yang meredam emosi kita, jemaah. Kemudian juga memikirkan dampak buruk dari amarah tersebut. Kalau antum biarkan marah, anak-anak akan jadi korbannya. Atau tadi ada seorang yang marah kemudian membunuh, antum akan dipenjara kalau tidak dibunuh juga. Kemudian yang terakhir, doa untuk menahan emosi itu. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW yang beliau biasa baca ketika istiftah sholat malam, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan kepada aku akhlak yang baik. Nggak ada yang bisa menunjukkan kepada yang akhlak baik kecuali engkau. Tadi kita udah bahas bahwa saya marah ini bukan akhlak baik, dan palingkan dari aku akhlak buruk, karakter yang buruk. Nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang tadi kita sebutkan usaha-usaha itu tanpa bantuan Allah nggak jalan. Maka perlu seorang hamba terus minta tolong sama Allah Azza wa Jalla dalam rangka dia mengendalikan emosinya. Selain dia tadi membaca, mengkaji keutamaan orang menahan emosi, tapi dia perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sholat kita senantiasa mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC kita, insyaallah. Langsung tanya jawab, bukan ditutup. Masya Allah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada asatidzah sekalian, Ustaz MH Sanatullah, kemudian kepada Ustaz Syafiq Rizal Hasan Selamat. Sebagai salah satu pembahasan buah kemarahan, Anda meminta maaf kepada aku berdua. Anda kekurangan kita sebagai panitia. Iya, panitia ini kadang-kadang kalau sambutan, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Apabila ada kekurangan, jangan gitu. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Kan apabila sudah banyak kekurangannya ini. Jangan marah tuh ya, enggak marah lah. Siap.
Jazakumullah khair, barakallahu fikum Ustaz. Wa ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah berkahi antum berdua, semoga Allah. Ya Mas, MC kita ini ditodong tadi di dalam ya, Mas. Jadi ya wajar kalau beliau agak nervous gitu kan. Tapi alhamdulillah ada yang mau MC, alhamdulillah jazakallah khair. Nanti amplopnya bagi dua Mas. Amplop juga bagi gue Ustaz ya. Baik, insyaallah anak akan bacakan pertanyaan kepada Ustaz Syafiq. Antum bertanya duluan Ustaz. Mana kan udah capek ngomong Ya. mana lah. Dia Ustaz aja tunggu dari diem dia. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ini Masya Allah Ustaz. Iya, nah, antum berdua Masya Allah. Ini pertanyaan dari akhwat tebelnya segini Ustaz. Masya Allah. Dari ikhwan ana baru terima 3. Masya Allah. Ikhwan udah pintar semua, alhamdulillah. Masya Allah. Ana vendor sebuah bank syariah Ustaz. Ana dapat hadiah umroh, tapi ada pajak sebesar 25% yang harus ana bayar. Apa hukum umroh ana Ustaz karena ada pajak dan apa diperbolehkan? Barakallahu fiik. Jawaban ana wallahu a'lam. Kita bahas marah, pertanyaannya pajak, kenapa? Gimana sih antum? Ini itu pertanyaannya ke Ustaz Irwandi, gitu loh. Ya Allah, jadi bikin marah lagi. Ustaz. Ulangi lagi pertanyaan buat beliau. Ustaz, izin bertanya. Bolehkah kita menyudahi akad pernikahan kita jika tidak lagi mencintai pasangan kita karena fisiknya? Masya Allah. Apakah ini termasuk wanita yang tidak mencium bau surga sama sekali Ustaz? Barakallahu fiik. Ana tidak ingin mengecewakan kaum muslimin. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya diarahkan ke Ustadz Syafiq. Ketika yang jawab bukan yang ditanya, sakitnya sampai besok. Jadi Ustadz, kalau nggak dijawab sekarang, hari Selasa di Fatwa TV. Rubrik keluarga beliau, jadi memang ini kayaknya semuanya Ustadz Syafiq. Barakallah. Iya, sebenarnya Ustadz nggak boleh suudzon sama mereka Ustadz. Suudzon, mereka kecewa. Enggak. Mereka itu butuh jawaban dari siapapun Ustadz, ya, Masya Allah. Makanya alhamdulillah Ustadz Dewan Fatwa ini saling melengkapi ya. Dan ana berbahagia sekali ana bisa bergabung dengan para asatidzah di Dewan Fatwa. Ketika diskusi itu ana jadi sangat tahu dengan kekurangan ana, paham di mana kesalahan-kesalahan kita, karena ketika diskusi itu kita diminta mempresentasikan makalah yang kita ditugaskan untuk membahas, lalu 12 ustadz itu mengkoreksi kita. Bayangin untuk ya, kita kalau sidang skripsi atau disertasi atau tesis berapa orang? Ini 12 ustadz doktor semuanya. Kita kadang-kala habis acara itu harus ya pijet karena habis digegokin sama Ustaz. Ya insya Allah ana mungkin berusaha menjawab. Ada tambahan dari Ustaz MH Ayatullah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Sedikit gitu. Maka tatkala seorang membangun rumah tangga, hendaklah semua dimulai dengan niat yang baik dan benar. Kenapa dia menikah? Kadang-kala pertanyaan kita, kapan antum menikah? Dirubah sekarang pertanyaannya, antum kenapa mau nikah? Apa sebenarnya tujuan? Sebagian orang menikah gara-gara sering dibully sama temennya. Kapan nikah antum?
Ada cerita jemaah, nih tetangga ditanyain terus kapan nikah, besoknya dibawain parang, dibacok. Betul. Itu termasuk pertanyaan yang memancing emosi. Ganti pertanyaan. Maka tadi, kenapa antum nikah? Apa alasannya? Supaya orang menikah benar-benar tahu. Kayak tadi umpamanya, dia sudah nikah, ternyata pasangannya secara fisik tidak menyenangkan. Emangnya nggak nabor ya Pak? Makanya kenapa disunnahkan nabor? Dalam rangka menjalin keharmonisan dalam rumah tangga. Anak nabor Ustaz, tapi waktu itu mati lampu. Kalau padam, antum nabor apa gitu? Ya makanya nabor dulu gitu. Kadangkala ada wanita-wanita yang membandingkan suaminya dengan orang lain, dengan suaminya fulan ya. Ketika dia lihat suaminya, ya Allah kayak gini suaminya. Dia lihat suaminya temennya, masya Allah ya. Jangan tundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangannya, menahan sebagian pemandangannya untuk menjaga rumah tangga. Sama buat bapak-bapak. Ketika antum sering melempar pandangan antum ke tempat yang tidak halal, maka antum akan kekurangan nikmat di dalam rumah. Wallah syaitan. Wallah. Ketika antum menundukkan pandangan, istri antum menjadi bidadari yang paling indah di muka bumi. Tapi kalau enggak, antum akan melihat gimana istri anda ya, lebih cantik istrinya fulan. Iyalah, fulan itu juga sama ngeliat istri antum, lebih cantik istrinya fulan. Sama-sama dia tidak menundukkan pandangan. Selalu rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Kembali kepada pertanyaan tadi, antum nggak harus berpisah gitu. Lihatlah kepada kelebihan pasanganmu. Namun kalau memang sudah nggak bisa lagi, karena memang anti nggak bisa melayani suami dengan baik, ya macem-macem alasannya. Itu termasuk alasan yang diperbolehkan seorang untuk gugat cerai, khulu sama suaminya, kembalikan maharnya. Kalau sudah terpaksa, tapi jangan sampai terburu-buru dan tergesa-gesa. Apalagi kalau ternyata anti dikompori sama laki-laki lain. Sudah ada yang siap menampung anti. Itu yang gak bakal mencium bau surga nantinya. Karena dia dirusak sama orang. Alasannya bukan itu sebenarnya, tapi sudah ada pilihan lain. Maka jangan salah. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Jadi mic-nya gantian lagi gitu Ustaz. Cukup banget, masya Allah. Dan jawaban ini nanti akan melupakan jawaban yang tadi. Jadi anda bingung Ustaz. Sekarang yang mau jawab Ustaz Syafiq lagi. Tadi kita bicara 4 akhlak buruk. Salah satunya keboliman. Jangan lakukan keboliman di depan orang banyak kan? Nanya Ustaz, nanya. Ya. Ustaz MH ya. Bismillah. Ana seorang ibu Ustaz dari 2 putri. Jika pada hari-hari normal, Ana alhamdulillah bisa menahan marah, bisa menata hati. Namun jika sudah mau haid, Ustaz, itu Ana gampang terpancing, gampang emosi Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saat hormon tidak stabil, Ana pun dapat memberikan kesabaran dan memberikan reaksi yang baik pada suami. FYI Ustaz. Udah gini Ustaz. Biasanya Ana marah kalau anak sulit diberitahu. Barakallahu fikum. Kalau sulit diberitahu, beri tempe ya. Tadi jawabannya sudah disampaikan ya. Nah, sekalian langsung jadi kuis. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Syafiq? Ya, jadi ada faktor
yang membuat orang ya itu tadi, yang genetik, sosial, ekonomi, kemudian karena ya semuanya itu sudah. Nah ini termasuk diantaranya ya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang genetik ini lebih umum daripada sekedar pas ketika haid atau tidak haid. Laki-laki nggak pernah haid aja marah terus nih kalau seandainya memang bawaannya. Jadi wallahu alam, ini sebenarnya bukan ditambahi Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq yang pantas menjawab. Ala kulli hal, jawabannya tidak keluar dari materi tadi ya. Dan tetap dengan istighfar, kemudian berdoa, kemudian duduk, karena semua jawaban tadi tidak berbicara tentang pengecualian haid ya, semuanya demikian. Memang dalam beberapa keadaan perempuan haid ini dijadikan perhatian para ulama karena sering kosong. Akan tetapi karena dia tidak sholat, kemudian tidak baca Al-Quran atau terbatas dalam baca Al-Quran, sehingga kadang-kadang juga orang yang sedang haid lebih rentan untuk kesurupan dan seterusnya. Akan tetapi laki-laki ini nggak pakai haid ya, kesurupan juga. Baik. Tapi yang jelas tadi kita sebutkan tetap istighfar, kemudian berdoa kepada Allah, karena mendidik anak juga ibadah ya. Dan memang kalau kita lihat realitanya, yang paling dekat dengan anak adalah ibu. Kelihatan cerewet katanya begitu, tetapi suami tidak bisa barangkali setelaten ibu dalam memberikan nasihat, dalam mengawal belajar, sampai makan, mandi, terus apa, kadang-kadang kita nggak mikir jadwal makan apa, ini sekarang sudah makan belum apa gitu. Kita cuek-cuek aja kan, anak juga nanti kalau lapar makan sendiri kan ya, kita pulang, yang penting kebutuhan bulan ini selesai kan. Tapi ala kulli hal, kita tunggu jawaban tambahan dari Ustaz Syafiq. Sudah lebih dari cukup yang beliau sampaikan. Tapi yang beliau sampaikan tadi, perempuan itu ketika nggak sholat ya, dengan kondisi ada hormon memang yang di dirinya menyebabkan dia lebih sensi. Maka karena yang tanya ini istri, bukan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak anak katakan ya antum yang sabar gitu, itu sudah melahirkan anak antum. Karena kadang-kala ada bapak-bapak yang lupa dengan kebaikan istrinya, sehingga dia marah sama istrinya lalu membacakan ayat-ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ini istrimu sedang haid, dan Ustaz Eko sudah menyampaikan memang nggak ada alasan untuk marah-marah. Ketika seorang menahan emosi dalam kondisi yang tadi seperti haid, dia beda dengan orang yang tidak dalam kondisi haid. Dia harus double menahan emosinya, dan pahala itu sesuai dengan beratnya, sulitnya amalan yang dilakukan. Maka hendaklah para wanita tetap menjalankan apa yang disampaikan oleh saya Ayatullah tadi, memperbanyak zikrullah ya. Barakallahu fiik. Nah, mic-nya nggak ada lagi nih, masa harus gantian gini? Ayolah. Cek. Aisyah, itu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ustaz Ayatullah. Ustaz, baik. Anda kan udah jawab barusan. Iya, kamu lagi. Nah, Bismillah Ustaz, Ana minta pencerahan dan rekomendasi dari antum. Ana punya teman Ustaz, ini seorang akhwat bertanya, apakah dia itu sering merasa tersinggung atau bahkan emosinya rasanya naik jika membahas seorang Ustaz tentang janda dan kemudian para hadirin ketawa. itu Ustaz. Gimana Ustaz? Dalam merendahkan status janda atau bisa membuat tertawa semua jamaah. Masya Allah Ustaz. Ini salah satu kasus aja Ustaz. Apakah tanggapan atau reaksi anak kepada teman anak ini mendiamkan saja, dan apa nasihat kepada teman anak ini Ustaz? Barakallahu fikum.
Ana udah jawab barusan. Jadi kan harus gantian, Ustaz. Mic-nya udah gantian. Baik, Ana jawab duluan, nanti beliau menambah. Iya. Maka nasihat Ana buat para wanita, jangan jadi janda. Nah, ada janda pilihan, ada janda yang bisa milih. Ada seorang yang memilih menjadi janda karena suaminya nikah lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Atau menjadi janda karena suaminya melakukan sebuah kezaliman yang memang sudah tidak bisa lagi bertahankan rumah tangga. Kalau pertanyaan anti tadi berkaitan dengan janda, kita sering mendengar hadis yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan janda. Yang hadis ini menjadi hadis hafalan para duda atau para suami-suami. As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Oh, hafalkan untuk hadis itu jemaah. Seorang yang berusaha berupaya untuk memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan seorang armalah dan seorang yang miskin. Ingat, bukan hanya janda. Armalah ini seorang wanita yang tidak punya suami. Boleh jadi dia gadis, bukan janda. Boleh jadi dia udah tua, nggak nikah-nikah. Ada yang seperti itu. Jadi bukan hanya janda hadis ini. Armalah itu yang tidak punya suami. Boleh jadi janda, boleh jadi tadi bukan janda. Wal miskin, dan orang miskin. Maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Terus terang ana sempat diskusi dengan beberapa ustaz tentang hadis ini. Karena ada sebagian yang kemudian mengarahkan untuk menikahi janda dengan dalil akan mendapatkan pahala seperti mujahid fi sabilillah. Kalau antum menikahi janda, mana jandanya? Hilang. Jadi istri antum. Nggak ada janda. Yang ada istri antum. Maka Anda melihat beberapa pembahasan ulama itu yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhannya. Gimana nih perempuan antum biayai hidupnya padahal antum tidak dapat manfaat sama sekali dari perempuan. Tapi kalau antum nikah itu perempuan, antum jadi punya kewajiban memberikan nafkah kepada perempuan tersebut dan dia tidak jadi janda. Jadi apa? Istri. Jadi istri. Maka tolong difahami bahwasanya kalau ada janda-janda, bikinkan rumah janda, bukan nikahi janda. Karena kalau sudah ada janda di perumahan, itu emak-emak pada bingung. Allah, ini jadi istrinya siapa ini? Dan ada suami-suami yang menikah memang nggak ngomong-ngomong kan. Dia punya istri ternyata tetanggaan sama dia ngomong. Maka tadi ketika dinikahi, perempuan itu tidak jadi janda. Perempuan itu jadi istri. Maka biayalah kehidupan janda tanpa harus antum menikahinya. Tapi kalau antum mau menikahi, tafadhol. Hal itu diperbolehkan dan mungkin juga ada manfaatnya buat janda tersebut. Tapi kalau tadi menghadapi teman yang sensi ya, kalau urusan janda kemudian ada orang-orang ketawa ya, mungkin perlu disampaikan kepada teman anti itu ya, katakan ya, mungkin mereka nggak ngerti kalau kita di belakang sakit hati itu. Dicarikan uzur buat orang itu. Dan bapak-bapak juga tolong jangan merendahkan janda. Boleh jadi janda-janda itu yang sabar memenuhi kebutuhan anaknya sampai mati dan tidak menikah. Boleh jadi dia masuk surga lebih dahulu daripada kita. Barakallahu fikum. Nah, fadhil saja. Kalau sudah cukup nggak usah ditambahin. Nah, foto, pertanyaan lagi. Sampai jam berapa kita? Sebentar lagi, Ustaz. Sampai sebentar lagi. Ustaz MH. Fadhil Ustaz.
bagaimana hukum dan takaran sesuai syariat Ustaz untuk marah kepada saudara, antar saudara karena zalim dalam urusan pembagian warisan dalam orang mereka Ustaz. Mungkin karena atas ketidaktahuan mereka atau kejahilan mereka terhadap ilmu tersebut. Barakallahu fiikum Ustaz. Ini kayaknya nggak dari akhwat, insyaallah. Baik, tentu sebelum seorang membahas tentang masalah berapa takaran ukuran marah atau sikapnya, tetapi kita membicarakan ke depan manfaat yang kita lebih ingin prioritaskan adalah bagaimana warisan itu tersampaikan sesuai syariat. Dan subhanallah, ini merupakan salah satu pembahasan sensitif. Kalau antum perhatikan, persaudaraan yang pecah gara-gara warisan itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Kemudian yang kedua, orang betul-betul marah ketika disentil masalah ini, apakah sudah dibagi atau belum. Bapakmu dulu punya ini, gak usah ikut macam-macam. Atau diingatkan masalah ini, kenapa kamu mau ngusir saya, dan seterusnya. Baik, sehingga bagaimana caranya yang dipikirkan lebih penting dari sekedar marah atau tidaknya, agar orang itu menjadi nerima dengan pembagian waris secara syariat. Dan itu akan menjadi solusi satu-satunya. Biarpun banyak yang akan memberikan pertimbangan, referensi, penelitian, atau pakai suara terbanyak sekalipun, kita bagi adil, rata, atau dibagi sebelum orang tuanya meninggal, tetap aja susah, tidak akan lepas itu. Misalkan saya punya rumah 5, rumah pertama untuk anak ini, rumah kedua untuk anak ini, tetap saja kasusnya tidak selesai. Baik, kemudian dalam masalah warisan atau yang lain, ketika terjadi kekurangan praktek ya, maka sebisa mungkin kita adakan pendekatan nasihat, karena itu yang paling inti sebelum mengambil langkah sikap marahnya. Kalau kita akan marah kemudian warisan sudah terlanjur terbagi, nggak ada manfaat marah itu. Kalau seandainya belum terbagi kemudian kita marah, maka akan menghambat pembagian secara syariat lagi. Maka wallahu a'lam, cara yang paling tepat bukan takaran marahnya. Kalau seandainya akan dilakukan mediasi, mendatangkan orang yang sama-sama dihormati, bisa. Atau seandainya, ini seandainya ada istilah namanya hajar. Hajar itu tidak nyapa kalau bermanfaat. Dan Nabi SAW menyatakan, la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seorang menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ya, ketemu saling melengos atau membuang muka. Tetapi para ulama mengatakan ini kalau urusan dunia. Urusan akhirat boleh lebih dari 3 hari. Tetapi yang harus diperhatikan, apakah cara ini bermanfaat atau tidak. Tidak setiap hajar bermanfaat, bisa jadi lebih parah. Maka ini masalah teknis ya. Pembagian waris yang jelas, bagaimana cara memahamkan kepada keluarga, ini merupakan solusi terbaik. Nah, dinasihatkan atau diundangkan orang, ustadz, tokoh yang sama-sama disepakati sudah ya, agar sama-sama bisa menerima, itu adalah pembagian syariat. Kalaupun seandainya harus tasamuh, tanazul, saya rela sudah, saya sudah cukup dengan rumah saya mau kasih sebagian dari jatah saya untuk adik kakak, silahkan. Tapi setelah itu sudah nggak boleh saya tuntut-tuntutan, itu juga bisa seperti itu. Artinya saling ridho dan harus sepakat. Dan kaidahnya tidak boleh sungkan akhirnya tidak mau menyebutkan. La yahillu maru mri'in muslimin illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang kecuali harus dengan kerelaan. Nggak boleh, nggak enak gitu. Itu sudah kaya gitu, mau diambil semuanya.
kemudian nggak enak sama saudara, nggak enak ini nanti akan berlanjut seterusnya, sehingga harus diselesaikan. Kalau memang mau saling rela, kemudian sepakat dan diselesaikan. Nah, kalau tidak, maka bagaimana caranya, dan itu asalnya untuk menerapkan pemahaman yang benar tentang pembagian waris. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Al-Ustaz Syafiq Hafizahullah Ta'ala. Terakhir insyaallah. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Ustaz, ana seorang ikhwan yang alhamdulillah diberi taufik untuk mudah menahan amarah. Bukan tadi dibagi dua, yang ikhwan Ustaz Ayatullah, yang akhwat ana. Ana nggak bilang kayak gitu, Ustaz. Oh nggak gitu? Oke, siap. Siap. Apa? Alhamdulillah diberi taufik untuk mudah menahan amarah. Sepertinya genetik dan bawaan lingkungan, Ustaz. Masya Allah. Tapi Ustaz, calon anak ini punya tabiat mudah emosi. Cocok itu sudah. Namun ana ridho ya Ustaz, alhamdulillah masya Allah dengan beliau karena kecocokan dalam obrolan dan candaan. Masya Allah. Ini belum nikah sudah. Ngobrol, Iya. Calon anak ini sangat mirip Ustaz dengan ibu anak, lucu dan jenaka. Tapi mudah emosi. Nah, Mohon nasihat untuk Anda dalam menghadapi kondisi barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, sebelum nikah jemaah, biasanya akan dilihat itu yang indah-indah. Oleh karena itu, kenapa seorang yang mau menikah itu disuruh oleh Nabi SAW menitik beratkan kepada agamanya. Jadi kalau calon antum ini adalah seorang yang agamanya baik, menjalankan sholat 5 waktu, taat dan patuh kepada orang tuanya, perintah-perintah Allah dia jalankan, kekurangan dia hanya di sisi yang antum sebutkan tadi, mudah emosi, maka nggak ada masalah insya Allah. Karena semua perempuan itu punya kekurangan. Makanya Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh itu. Suami yang beriman membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku dia yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain? Maka dia fokus kepada kebaikan. Maka intinya tadi, lihatlah kepada keseluruhan urusan agama dia dan akhlaknya. Kalau kekurangan, semua memiliki kekurangan. Tapi biasanya kekurangan itu tidak akan tampak kecuali setelah pernikahan, baru akan muncul. Walaupun di awal mungkin tadi udah tahu 1, mungkin setelah nikah ternyata 7 kekurangan besar. Nggak apa-apa 7, kebaikannya 103. Alhamdulillah. Cuma nasihat anak tadi, antum kalau belum nikah jangan terlalu dekat-dekat sama perempuan. Kalau sudah bergurau, bertawa ya sama dia, jalan berduaan, itu yang membahayakan hubungan tadi, yang dikhawatirkan terjebak ke dalam dosa-dosa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan ya. Itu pertanyaan terakhir, dan makasih banyak kepada MC kita. Anda minta maaf ya, banyak dosanya sama antum. Bukan kalau ada salahnya, kan orang kan tadi selalu mohon maaf kalau salah. Enggak, memang salah. Seperti itu, maaf panitia juga, Ana mohon maaf, dan Ana yakin kesalahan Ana banyak, dan ya panitia juga punya banyak salahnya juga. Maka kita saling memaafkan. Antum maafin Ana enggak? Oh alhamdulillah, jazakallah khair. Ana kembalikan kepada antum, jazakallah khair.